Di tengah kemudian kondisi seperti ini, kemarin Presiden Jokowi kan bilang kalau memang ada dugaan silakan laporkan. Ini Mas Bewe langsung senyum kalau saya ngomong begini. Silakan laporkan baik itu kepada baik itu kepada Bawaslu maupun kepada MK. Kalau MK biasanya prosesnya nanti di akhir kan. Kalau Bawaslu kan bisa sambil berjalan. Tapi yang jadi pertanyaan saya yang pertama, dengan adanya temuan yang tadi baru saja dipaparkan, ada dugaan algoritma khusus yang kemudian sengaja disetting, ini yang tadi disampaikan Amin begitu ya, Timnas Amin. Apakah kemudian dalam waktu dekat ini akan melaporkan ke Bawaslu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, melihat rekam jejak yang kemudian beberapa waktu kemarin terjadi dugaan pelanggaran, kemudian dinyatakan ada pelanggaran dan bentuk penindakannya adalah teguran. Pertanyaan kedua, seberapa yakin kemudian Timnas Amin ketika temuannya ini nanti dianggap sudah tepat dan kemudian dilaporkan bisa benar-benar ditindak atau bisa mendapatkan respons dari Bawaslu. Respons seperti apa sih yang diharapkan? Mungkin Mas Bewe bisa dijawab dengan senyumannya tadi. Ini khusus kami, silakan. Ini logik. Ketika Pak Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK, ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah, kenapa kecurangan-kecurangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan itu tidak itu dulu yang diperbaiki? Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan lapor aja ke Bawaslu. Coy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Jadi bagi saya ini pertanyaan ini meledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Mohon maaf, ini bukan Timnas Amin, ini Bambang Wijoyanto. Supaya aman, supaya aman. Itu logiknya di situ sih sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Secara psikologis, kemudian orang sudah mengatakan, ya sudah, ngapain kita ikut-ikut lagi? Nah, kalau dampak itu dikonversi, apakah KPU mau bertanggung jawab terhadap itu? Jadi itu yang mesti dijawab. Kalau kita mau cerdas dikit ya. Artinya walaupun waktu masih terus berjalan, ini kan yang juga dinarasikan legitimasi dari nanti siapa yang terpilih. Ini berarti gimana sikapnya Timnas? Jadi kan sebenarnya gini, kalau legalitas yang dicari tanpa legitimasi, kita bukan pihak yang bisa mengakumulasi yang namanya judicial adil. Kan dia mau mengatakan aku punya legalitas, tapi legitimasimu rendah. Legalitas tanpa legitimasi itu nonsens. Kuantiti tanpa kualitas itu juga bermasalah menurut saya. Jadi bagi saya mestinya permintaan maaf KPU itu dikonversi menjadi bagian dari audit kami. Bantu kami supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Dampak yang sudah muncul akibat itu, dia harus membuat pernyataan. Hai masyarakat, kami punya kesalahan dan ini nggak benar, mari kita hitung dari awal, koreksi. Kita perbaiki dulu itu semua, baru kemudian itu ditayangkan, di-upload. Misalnya kayak gitu, itu baru top. Itu yang jadi masalah. Tambahan sedikit ya? Ya. Banyak juga boleh, Pak. Enggak, saya kan tidak ditanya beliau. Beliau tanyanya BW aja. Nambahin BW ya. Jadi saya nambahin BW, bukan nambahin beliau ya.